Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seiman dan seislam. Semoga pertemuan kita ini menambah eratnya tali persaudaraan kita, menambah kecintaan kita kepada agama, bangsa, dan negara. Dalam kesempatan ini insya Allah saya akan menyodorkan suatu pertanyaan yang diajukan oleh saudara saya, yang mana dengan pertanyaan ini saya tidak bisa menjawabnya karena mungkin keterbatasan ilmu pengetahuan saya, karena itu pertanyaan yang sangat sulit untuk saya jawab. Apa pertanyaannya? Apakah benar Kang, satu orang habaib itu lebih utama daripada 70 orang alim, sekalipun habaib itu bodoh, sekalipun gila? Ini pertanyaan yang sangat sulit. Maka saya tidak akan menjawab pertanyaan itu karena tidak mampu. Cuman di sini saya akan mencoba mempelajari, menelaah sabda baginda kita Nabi Muhammad SAW sebelum menjelang wafatnya, yang mana beliau bersabda ummati, ummati, ummati 3 kali. Yang mana sabda beliau mengandung suatu arti, mengandung suatu rahasia yang sangat dalam di dalamnya. Ada cinta yang mendalam pada umatnya, ada keresahan beliau kepada umatnya, dan di situ juga ada tersirat isyarat wasiat beliau kepada umatnya. Yang jadi permasalahannya, mengapa Rasulullah SAW itu bersabda ummati, 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 tidak nasabi, nasabi, nasabi. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi nasab itu terpisah dari umat. Dan kemungkinan yang kedua, bisa jadi nasab itu sudah termasuk bagian dari umat. Kalaulah nasab itu terpisah dari umat, maka ini mengisyaratkan wasiat Rasulullah ada di pundak seluruh dzurriyyatnya, ada di pundak seluruh keturunannya. Dan hal ini juga mengisyaratkan kepercayaan Rasulullah kepada seluruh keturunannya dalam membimbing umat Islam sampai hari kiamat. Dan hal ini juga mengisyaratkan bahwa di dalam seluruh dzurriyyah Rasul terdapat suri teladan yang baik, terdapat ilmu yang dapat menerangi umat. Selanjutnya, kalaulah nasab itu sudah termasuk bagian dari umat, maka kepada siapakah wasiat Rasulullah itu dibebankan? Apakah kepada dzurriyyahnya? Apakah kepada non-dzurriyyahnya? Tentu wasiat ini akan dibebankan, akan dipikul oleh orang-orang yang mampu mengemban wasiat tersebut.
Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki suri teladan yang baik, memiliki ilmu syariat dan ilmu hakikat. Mereka juga memiliki akhlakul karimah, dan merekalah yang mampu membimbing umat, mereka yang mampu menerangi umat. Siapakah mereka? Mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah para alim ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka dari golongan duriyah Rasulullah SAW, dan mereka juga dari golongan non duriyah Rasulullah SAW. Ngopi dulu. Ini ada satu pertanyaan juga perlu dikaji oleh kita. Apakah duriyah Rasul bisa membimbing umat tanpa ilmu? Apakah yang bukan duriyah Rasul bisa membimbing umat tanpa ilmu? Jawabannya tidak akan mungkin. Karena membimbing umat tanpa ilmu tidak akan bisa menerangi, justru menggelapkan. Karena membimbing umat tanpa ilmu bukan memberi petunjuk, tapi menyesatkan. Nah, sini kita baru tampak jelasnya. Berarti nasab tidak akan bisa membimbing umat, tapi ilmu bisa membimbing umat. Tapi alim ulama bisa membimbing umat. Berarti yang lebih utama itu mana? Kenapa alim bisa membimbing umat? Karena alim itu memiliki ilmu, sedangkan ilmu itu memberi penerangan. Ilmu itu cahaya. Di sini akan saya jelaskan apa itu ilmu, dan perlu kita ketahui ya. Apa itu ilmu? Siapa itu orang alim? Dan mengapa kita harus mengagungkan, mengapa kita harus memuliakan orang alim? Jawabannya, ilmu adalah sifat Allah. Ilmu adalah asma Allah. Siapakah alim? Alim adalah seseorang yang memiliki ilmu. Mengapa mereka harus dimuliakan? Karena di dalam tubuh mereka, mewujud asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ilmu itu adalah asma dan sifatnya Allah, tentu kemuliaan ilmu di atas segalanya. Tentu kemuliaan ilmu di atas kasab. Kemuliaan ilmu di atas amal. Nah, nampak jelas mana yang lebih utama antara nasab dan ilmu. Apakah nasab lebih mulia dari ilmu, ataukah sebaliknya ilmu lebih mulia dari nasab?
Di sini saya tidak akan menjawabnya. Silahkan jawab sendiri dengan hati yang suci, dengan keikhlasan, dengan kejujuran yang bersih, kejujuran yang murni. Di sini juga saya akan jelaskan apa itu nasab. Nasab adalah keturunan Rasulullah. Siapakah orang yang bernasab itu? Adalah seseorang yang di dalam tubuhnya terdapat darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali inilah yang bisa saya ungkapkan. Maaf dari segala kekurangannya, dari segala kesalahannya, mohon maaf karena saya pribadi ini bukanlah orang alim, saya orang bodoh, saya orang awam. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya sendiri, untuk semuanya bermanfaat, dan menjadi teranglah apa yang samar. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini semakin pahamnya kita kepada agama, menambah kecintaan kita kepada agama, kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.